untuk seluruh SPG yang mengalami kejadian stop operasi, dan bahkan kalau kita menemukan ada pelanggaran yang fatal kita stop jalannya, dan juga tidak kita berikan insentifnya lebih intens. Badan Gizi Nasional melakukan intervensi pada kelompok ibu hamil yang usia. Ya, ini kan SPG-nya banyak yang baru. Ya, dari yang 6.000 itu saya kira udah SPG yang lama. Jadi untuk yang baru tadi sudah disepakati, karena sebetulnya untuk pengurusan SLAS, SPG harus operasional. Jadi tadi disepakati SPG baru mendaftar SLAS, kemudian diberi waktu 1 bulan agar SLAS-nya keluar. Jika dalam tenggat waktu 30 hari tidak selesai, maka operasional sementara dihentikan sampai SLA-nya. Pak, tadi kan Bapak bilang di awal Januari itu ada 10 kasus ya Pak, insiden keracunan makan MBG ini. Mungkin ini ke depan untuk SPPG-nya ini diapakan sih Pak? Ya, sanksinya yang memang kita sesalkan ya, masih ada kejadian kan sebetulnya trennya sudah menurun ya, sampai di akhir Desember itu sisa 12, dan kami berharap sebetulnya awal Januari itu sudah tidak terjadi, tapi ternyata masih ada kejadian, dan itu sesuatu yang sangat disesalkan. Dan kejadiannya utamanya karena SPG tidak mematuhi SOP secara benar, dan terutama yang di Mojokerto itu karena kualitas bahan baku, dan saya kira itu karena pemilihan bahan baku yang tidak sesuai dengan SOP. Berarti SPPG-nya sanksinya Untuk seluruh SPG yang mengalami kejadian stop operasi, dan bahkan kalau kita menemukan ada pelanggaran yang fatal kita stop jalannya, dan juga tidak kita berikan insentif sampai dia memperbaiki diri. Tadi Bapak sudah menyebutkan di Februari ini, di Februari nanti ada 32.000 ya Pak untuk yang pegawai dengan P3K. Nah itu kan ditempatkan di SPPG Bapak bilang. Nah itu kenapa SPPG kan punya swasta Pak, maksudnya punya mandiri sendiri, dan ini kenapa itu digaji oleh pemerintah dan menggunakan skema P3K gitu Pak? Ya, Anda harus tahu bahwa sudah SPPG itu ditempatkan 3 perwakilan Badan Gizi Nasional. SPPG-nya milik mitra, relawannya berkoordinasi dengan mitra, tetapi Badan Gizi menempatkan 3 orang, yaitu 1 kepala SPPG, 1 ahli gizi, 1 akuntan. Ini adalah pegawai Badan Gizi Nasional, dan mereka inilah kemudian status kepegawaiannya dijanjikan dulu ketika direkrut untuk P3K, dan Badan Gizi sudah melakukan seleksi, sudah tes lewat CAT, dan mereka sudah sekarang dalam proses kelengkapan administrasi, dan ASN-nya akan keluar 1 bulan. Berarti dari jumlahnya tadi yang di akuntan dan ahli gizi itu kan cuma 375 Pak, dibandingkan yang lainnya tadi 30.000 sekian. Berarti itu nggak di semua SPPG ada ahli gizi berarti ya Pak, yang ditempatkan kan tadi Bapak bilang 3, berarti nggak? Bukan, belum ASN, dan kita akan buka lagi periode berikutnya untuk keahlian gizi. Itu pendaftarannya nanti bareng dengan rekrutmen pemerintah yang SPP3 yang dilakukan oleh Kemenpan RB, atau khusus dari di websitenya BGN aja? Kita akan mengikuti mekanisme. Berarti skema penggajiannya dapat uang dari BGN ya Pak? Skema penggajiannya dari BGN ya Pak? Ya, dari APBN yang dimiliki oleh Badan Gizi Nasional. Makanya waktu anggaran 2025 ada anggaran 1,5 triliun tidak terserap. Itu karena itu sudah direncanakan tahun 2005 ada ASN, ada P3K yang sudah lulus, ternyata tidak, dan perpindahan anggaran kode 51 ke 52 kan tidak bisa secara otomatis terjadi, makanya 1,5 triliun kita kembalikan karena ASN-nya baru terbentuk 2002. Berarti alokasi untuk tahun ini berapa Pak untuk P3K? Untuk SDM tahun ini 7,1 triliun. Pak, penegasan soal MPG di Ramadan nanti di puasa gimana Pak? Ya, untuk Ramadan itu sama seperti tahun lalu. Jadi untuk daerah yang mayoritas muslim, makanan akan dibagikan pada jam sekolah. Tapi makanannya dibawa ke rumah dan tahan lama, ya tahan 12 jam.
dari mulai disiapkan sampai dia konsumsi pada saat buka. Nah, untuk daerah-daerah yang mayoritas tidak puasa, pelayanan loh. Pak, penegasan untuk anggaran MBG yang dialokasikan untuk pemotongan dari gaji guru honorer ini seperti apa Pak? Kan isu seperti itu. Nggak ada hubungannya. Itu seperti apa Pak penegasannya berarti Pak? Pas secara keseluruhan anggaran MBG tahun ini tapi sekarang Bapak nyebutin di dalam 268 ya Pak, sedangkan kemarin terakhir kalau nggak salah 355 gitu Pak. Jadi Badan Gizi Nasional sudah memperoleh Undang-Undang APBN 2026 dengan saldo 268 triliun. Tapi pemerintah atau presiden sudah mencadangkan 67 triliun. Dan nanti kalau tergunakan oleh Badan Gizi, itu akan totalnya sudah itu pure untuk MBG atau aja operasional juga untuk pegawai dan lain-lain Pak? Kalau perpaduan antara pemenuhan gizi nasional dan hubungan manajemen. Berarti tidak memotong anggaran pendidikan ya Pak ya? Nggak ada. Beda lagi. Ya, tentu saja menu-menu yang siap santap tapi tahan lama. Contoh misalnya kurma, ya, telur rebus, buah, kemudian abon, apalagi penganan-penganan lokal yang bisa tahan lama, misalnya kue. Pak terkait dengan ini Pak, penerimaan surat sama beberapa anggota DPR ya terkait dengan penerimaan pesantren yang masih sekitar 500.000 pekerja pada dan menjelaskan di awal Ramadan. Nah ini cara menentukan ini bagaimana? Ya sebetulnya banyak sekali yang sebetulnya sudah dibangun di pesantren ya. Dan kita juga sedang intens untuk mendeteksi berapa banyak lagi pesantren yang harus didirikan SPG di pesantren itu untuk melayani seluruh santri. Pak, berarti SPPG yang dihentikan berapa banyak ya Pak? Ya, Soal akreditasi yang batching itu udah ya kita akan lakukan di tahun 2026. udah sampai mana? Kita baru melakukan untuk 30 SPG di tahun 2025. Itu kalau penunjukan ID survei, penunjukan nasional atau open tender? Katalog. Kalau Oke. Pak, SPPG yang dihentikan tadi berapa banyak Pak? Yang dihentikan Iya. sementara 10. 10 karena yang 10 kasus Ya, ini ya. Pak. kasus itu Pak. Ya, Yang makasih ya. kasus itu. LOL Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.